Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersolawat kepada Nabi sudah tidak aneh lagi kita mendengar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya wallahu alam bihaqiqatil murad, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat seterusnya, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu sholawat? Sholawat ada 3 penafsiran. Yang pertama, sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersolawatnya para malaikat. Dan yang ketiga, bersolawatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat ke Allah kepada Nabi Muhammad itu dimaknai rahmatun, rahmat. Artinya Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat dari malaikat, al-istighfaru, yaitu beristighfarnya para malaikat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat dari umatnya, yaitu ad-du'a, doa dan juga pujian. Setiap kita bersolawat artinya kita mendoakan. Setiap kita bersolawat artinya di situ ada pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan kita bersolawat kepada Nabi sangat banyak sekali. Di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi, solawat itu mampu dikabulkannya doa-doa. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun hatta yusolli ala nabi. Semua doa itu akan terhalang, dan yang bisa membuka penghalang itu yaitu bersolawat. Artinya ketika kita berdoa ada syarat dan adab. Di antara syarat dan adab adalah membaca sholawat. Tatkala kita berdoa lupa tidak baca sholawat, mahjubun, akan terhalang doanya. Artinya apa? Sholawat ini sebagian syarat untuk diterima dan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saking utama-utamanya bersolawat, di dalam sholat tanpa ada sholat maka sepakat semua ahli fikih itu tidak sah sholatnya. Karena di antara rukun sholat adalah membaca sholawat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat. Maka dengan itu begitu hebatnya, begitu pentingnya kita bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi, memuji Nabi. Karena ternyata dalam ibadah pun yang diperintahkan oleh Allah itu ada sebagian syaratnya harus bersolawat. Maka dengan itu marilah kita perbanyak membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, amalan apapun kita lakukan, kalau bisa kita awali dengan sholawat dan doa-doa yang lain. Yang ketiga di antara keutamaan sholawat itu, yang pertama akan menghapus dosa. Yang ketiga akan mengangkat derajat. Begitu hebatnya sholawat itu. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 10 kali, 1 kali, man sholat sholatan wahidatan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali,
sallallahu alaihi asra salawatin, maka Allah akan memberikan 10 salawat, 10 kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain, dengan barang siapa yang membaca salawat maka khutiat asru khati'at, maka akan dihapus 10 keburukan. Dalam hadis yang lain, nufi'a as-sudah rojatin, barang siapa yang membaca salawat 1 kali maka akan diangkat 10 derajat. Itu hebatnya dan keutamaan salawat. Terakhir, keutamaan salawat itu bisa membukakan pintu surga. Artinya salawat itu jalan menuju surga. Mandukirtu, kata Rasul, barang siapa yang diceritakan namaku, kemudian orang itu lupa, tidak membaca salawat kepadaku, nasihat thariqal jannah, maka orang itu sama dengan lupa atas jalan surga. Artinya hadis ini menerangkan, barang siapa yang lupa bersolawat kepada Nabi, maka lupa jalan ke surga. Artinya solawat bisa menjadi pembuka pintu surga. Semoga kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaat Nabi dan juga berkumpul bersama-sama dengan Nabi. Hadanal wa iyyakum, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.